Tirakat untuk tarung sama saya. Iya, enggak. Oh enggak. Nah, takut dulu mau dihantar ini dia. Taruhan ketinggian. Oh siap. Oh berarti tarung sama Opa sama Opa, Cokara. Opa, Siap. Opa. Nanti malam siap datangi. Siap. Oh siap. Oke, karena kalau pertarungan itu pertarungan di kalangan ilmu hikmah itu sebenarnya bukanlah sesuatu hal yang buruk, bukan. Jadi jangan dianggap ketika bertarung di dalam ilmu hikmah itu buruk. Abah saya dulu dari Pondok Paron, sowan ke Mbah Ihsan yang berada di Nganjuk. Itu dulu di Ngawi, sowan ke Nganjuk. Dari Nganjuk itu diajak ke tempat khusus sama Mbah Ihsan, diajak ribut. Ini penting untuk apa? Untuk menguji dan juga untuk mengolah batin. Tetapi dengan tujuan tarungnya itu untuk hal yang baik ya. Dalam arti itu apa? Seperti saya taruh sama Mbak Gunung, tujuannya untuk apa? Untuk saling mengenal di dalam keilmuannya, bukan untuk apa itu namanya adu kesaktian, bukan untuk adu kehebatan, bukan ya. Kalau dalam kalangan ilmu hikmah atau di salah satu pesantren ya, di salah satu pesantren Lirboyo, di pesantren besar di Lirboyo, itu santri juga disiapkan kalau memang ada jawara-jawara yang sudah belajar keilmuan, daripada berantem di jalanan disiapkan pencakdor untuk apa? Untuk menguji keilmuannya. Contoh saya belajar silat dari silat Cimande umpamanya, beliau belajar silat dari perguruan yang lain. Biasanya di situ disambungkan. Ini pertarungan persahabatan, pertarungan persaudaraan. Untuk apa? Untuk menguji salah satu keahliannya masing-masing dan juga untuk saling belajar. Bukan apa? Bukan kita itu adu kesaktian, adu kehebatan, biar siapa yang hebat, itu tidak. Jadi hal-hal semacam ini dari zamannya mbah-mbah saya itu sudah biasa hal semacam ini. Tetapi yang penting yang ketika diadu itu sesama praktisi ilmu hikmah atau sesama-sama punya ilmu silat dan lain sebagainya. Bukan berarti kalau ada orang yang punya ilmu hikmah terus ada orang yang tidak pernah belajar ilmu hikmah terus tiba-tiba ditantang berantem di jalan, tidak seperti itu. Bukan juga berarti ketika ada orang yang sudah belajar ilmu silat lalu ditantang sama orang yang tidak punya ilmu silat terus dilayani, tidak seperti itu. Malah kalau seseorang sudah belajar ilmu silat ketika ada yang menantang, dia nggak akan melayani, tidak akan melayani, karena dia paham bahwa yang mengajak ribut itu tidak sepadan dengan dirinya, bukan sombong ya. Kalau semuanya sampai sudah tua, sudah dewasa, lalu ada anak kecil yang ngejekin, kira-kira dilayani nggak? Nggak akan. Kenapa? Karena itu hanya anak kecil saja. Lalu sekarang kita praktisi ilmu hikmah, terus yang nantang pesulap, keilmunya aja nggak sama, kira-kira dilayani nggak? Ya nggak akan. Atau ketika mohon maaf, kami di jalan ada orang bilang kamu apa iya sampai di situ mau ngajak dia berantem, itu sampai apa bedanya dengan orang gila tersebut? Jadi perlu dipahami untuk semua saudara dimanapun berada, ketika saya uji keilmuan atau mungkin perang tanding dengan sesama praktisi ilmu hikmah, jujur saya kemarin habis nantang mendatangin Gus Idris, saya barusan datangi Mama Skario, real, benar-benar tanpa settingan dan sebagainya. Benar-benar saya tantang beliau ke sana. Karena apa? Karena saya beranggapan begini. Ketika seseorang sesama spiritual kan spirit. Berarti orang yang paham tentang ilmu hikmah atau ilmu keagamaan lah, atau ilmu kejawen dan sebagainya. Paham ilmu tua. Berarti dia harus benar-benar tua. Tetapi kalau dia itu dikatakan spiritual, tapi suka nyinyirin orang, suka ngomongin orang, suka ngomongin kejelekan orang, lalu spiritualnya dari mana? Kayak gitu loh. Sikapnya yang harusnya tua, seharusnya dia itu bisa mengayomi, bisa menasihati dari mana? Kayak gitu. Sehingga dari situ saya ya penasaran gitu. Ketika di channel YouTube-nya tiba-tiba beliau bilang saya mau menghajar Batin atau Kitabudin Bapak Mati. Ini Muhammad Karya bikin statement seperti itu. Saya kaget loh.
Wong beliau itu kan ketua guru besar ya, punya padepokan gurunya Mama Sadin juga. Beliau itu punya padepokan besar di Medan, muridnya ribuan. Kok tiba-tiba bikin statement yang katanya mau datang ke Jawa menghadap saya tidak mati, itu saya kaget luar biasa. Loh ini kalau kita sama spiritual itu tertantang loh, tertantang. Karena sampai sekarang kalau saya datang ke tempat abah saya, ke tempat kiai saya itu gus-gusnya itu sering kalau saya datang itu di kemarin itu demi Allah saya baru mau datang itu mau dikepur sama genteng saya kepala. Coba saya sowan ke tempat kiai saya itu baru datang mau dikepur saya. Jadi hal-hal semacam ini di pondok-pondok pesantren salaf seperti saya ini kalau namanya diuji coba itu biasa, diadu itu biasa, dinaikkan di ring di atas ring bambu tingginya 17 meter kalau jatuh ya lumayan benjut itu ya biasa seperti itu macam biasa seperti ini. Jadi jangan kaget Mas jadi kalau mulai nggak apa-apa. Ini semuanya saya sampaikan ya untuk semua youtuber yang ada di Indonesia. Siapapun yang mau collab sama saya, yang mau ngambil video saya silahkan berkoordinasi dengan Mas Dani, dengan Mas Agus. Karena apa? Karena saya sangat ingin sekali media sosial itu diisi hal-hal yang bermanfaat. Paling tidak diisi dengan hal-hal yang bersifat untuk berdakwah. Tapi dakwahnya ini saya harapkan juga dakwahnya itu yang bisa memberikan sebuah edukasi. Jangan sampai media sosial diisi oleh kaum Wahabi. Ini yang menjadi keinginan saya. Karena 4 tahun 5 tahun yang lalu media sosial ini dikuasai oleh kaum Wahabi, sehingga banyak orang-orang yang mengatakan hijrah kembali ke Al-Quran itu banyak yang belajar dari media sosial. Akhirnya apa? Wes kabeh dibid'ah-bid'ahkan, wes kabeh disirik-sirikan, wes kabeh disesat-sesatkan. Orang yasinan katanya bid'ah, katanya sirik. Orang ke makam katanya sirik, katanya bid'ah. Ini kan luar biasa hal-hal semacam ini. Kalau dulu kiai-kiai kita sesuatu hal yang buruk diajak untuk menjadi baik. Orang di jalan, orang yang nggak pernah yasinan, orang yang nggak pernah baca Al-Quran, diajak untuk membaca Al-Quran. Walaupun toh 1 minggu sekali, paling nggak dia sempat ada waktu untuk membaca Al-Quran, untuk tahlilan. Nah ini zaman sekarang yang baik dijelek-jelekan, apa nggak bangsat ya gitu? Bangsat nggak? Bangsat. Kalau yang dulu orang di jalan nggak pernah baca Al-Quran, nggak pernah silaturahmi, nggak pernah kumpul sama tetangga, sama para kiai, oleh alim ulama, oleh para wali-wali Allah dikumpulkan. Paling tidak 1 minggu sekali bisa ketemu sama tetangganya, bisa kumpul bareng, bisa makan bareng, bisa ngobrol bareng, bisa baca Al-Quran bareng. Setidak-tidaknya kita bisa baca, bisa mendengarkan Al-Quran. Loh, Al-Quran itu nggak membaca, yang mendengarkan pahalanya sama loh dengan yang membaca. Loh, zaman sekarang ini dibid'ah-bid'ahkan. Bahkan cuma dibilang ini jalin, ada yang mensirik-sirikan hal semacam ini. Makanya saya membuat sebuah tontonan, saya membuat sebuah hiburan, saya membuat sebuah edukasi yang saya buat dengan tujuan apa? Supaya masyarakat Indonesia ini nggak sampai semuanya ketarik sama Wahabi. Ini tujuan saya yang paling utama. Jangan sampai masyarakat Indonesia semuanya ketarik sama Wahabi ini. Bayangkan sekarang yasinan diharamkan, tahlilan dibid'ahkan, disirik-sirikan, ke makam tidak boleh. Bahkan saya yang paling sangat saya sayangkan itu apa? Selamatan itu disirik-sirikan. Katanya itu warisannya dari orang-orang kafir dan kita itu sama kayak orang kafir sini kan, tapi cangkemnya. Gubedek saya luar biasa. Pernah kemarin itu ada orang Wahabi yang datang ke sini, terus beliau itu mengkomplain saya. Waktu saya kemarin bikin maulidan di sini itu rame, tapi tidak boleh ditampilkan di media sosial. Ya oke lah, nggak masalah. Rame waktu saya bikin maulidan di sini. Katanya begini, dengan itu kamu itu bikin maulidan nurut siapa? Kamu itu yang kamu ikutin siapa? Baginda Rasulullah katanya gitu. Sahabat dia bilang gitu. Siapa yang kamu ikuti? Terus saya bilang sama beliau, sekarang gini aja. Kambing kamu lahir kamu seneng nggak? Seneng tak? Anak kamu lahir, suami istri kamu melahirkan, kamu enggak senang. Wong istri kamu, tetangga kamu aja lahir kamu senang kok. Orang yang menyelamatkan hidup kamu lahir kok kamu enggak senang. Otak kamu dari mana? Kata bilang gitu.
Itu kemarin waktu saya bikin maulidan di sini kan rame. Di debat ada orang yang datang ke sini. Saya kemarin Isra Mi'raj di sini juga ada yang debat masalah itu. Terus ketika saya bikin selamatan di sini juga ada yang debat saya. Ada yang datang lalu marah-marah sama saya. Katanya yasinan tahlilan itu bid'ah. Katanya itu syirik. Lalu saya tanya ke beliau. Sekarang saya tanya, membaca Al-Quran itu ada waktu larangannya enggak? Dilarang enggak di waktu-waktu tertentu? Contoh malam enggak boleh.